Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 36. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 91. Judulnya adalah orang yang menyambung silaturahim di zaman jahiliyah terus masuk Islam. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa orang-orang kafir, ya non muslim, ada nggak di antara mereka yang baik sama keluarganya? Di antara orang kafir yang belum masuk Islam, ada nggak yang mereka baik sama keluarganya? Ada enggak? Ada. Ada. Ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, suami yang sangat perhatian kepada istrinya, orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, kakak yang sering membantu adiknya, adik yang sering membantu kakaknya. Orang-orang kafir ada yang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, mereka dapat pahala enggak? Dari perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan itu, mereka dapat pahala enggak? Itulah yang akan dibahas di bab ini. Bab ini membawakan sebuah hadis dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Hakim. Siapa? Hakim. Lengkapnya Hakim bin Hizam. Siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Annahu qala lin Nabi SAW, pada suatu hari Hakim berkata kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Wahai Rasul, saat masa jahiliyah dahulu, berarti ketika Hakim belum apa nak? Nah, makanya jangan ngobrol. Ya. Ketika Hakim belum masuk Islam. Wahai Rasul, ketika aku belum masuk Islam, aku banyak melakukan beberapa amal kebajikan. Apa contohnya? Min silatin wa itaqatin wa sadaqatin. Aku dulu ketika di zaman jahiliyah itu sering silaturahim, punya hubungan baik dengan kerabat-kerabatku. Aku juga biasa memerdekakan budak, ya, bantu supaya budak ini bisa merdeka. Kemudian aku juga sering sedekah. Sering apa? Sedekah. Di zaman ini pun juga ada orang-orang kafir yang sangat peduli dengan sesama, itu juga ada. Nah, Hakim ini sebelum masuk Islam sudah punya kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Apa pertanyaan beliau? Fahal li fiha ajrun? Apakah aku bisa dapat pahala dari amal-amal kebajikan yang dulu pernah aku kerjakan ketika aku belum masuk Islam? Itu pertanyaannya. Dengarkan baik-baik apa jawaban Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, aslamta ala ma salafa min khair. Setelah kamu masuk Islam dan kamu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu, maka engkau akan mendapatkan pahala bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan setelah masuk Islam, termasuk juga kebaikan-kebaikan yang pernah kamu kerjakan dahulu juga akan dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Masuk Islam. Satu. Terus melanjutkan kebiasaan baik itu. Jadi bukan wis mlebu Islam malah jadi ora silaturahim, jangan.
Seharusnya kalau sudah masuk Islam tambah apa? Tambah baik lagi. Seperti antum ini dulu ketika belum ngaji misalnya, belum kenal ngaji, dermawan banget. Begitu kenal ngaji jadi medit sih kepriwe? Gak bener ya. Ketika dahulu belum rajin hadir pengajian, akur banget sama kakak adiknya. Begitu ngaji musuhan. Ya. Katanya gara-gara beda pemahaman. Tidak seperti itu caranya. Rasulullah SAW kepada kerabat-kerabatnya, walaupun mereka non-muslim, tetap Nabi SAW menyambung silaturahim kepada mereka. Justru itu adalah sarana untuk mendakwahi mereka. Jadi kembali kepada kisahnya siapa tadi? Hakim. Nabi SAW sampaikan, selama engkau sudah masuk Islam dan kebiasaan baik itu engkau lanjutkan, maka engkau akan mendapatkan pahala dari amal kebajikan yang kamu lakukan setelah masuk Islam plus amal kebajikan yang dulu pernah kamu lakukan saat kamu belum masuk Islam. Tapi ada syaratnya. 1, masuk Islam. 2, melanjutkan kebaikan tersebut. Dan kebaikan yang pernah dia lakukan saat belum masuk Islam ini modal. Modal yang sudah dia miliki untuk melanjutkannya. Orang yang belum masuk Islam saja sudah punya kebaikan, itu berarti dia ini punya bibit-bibit kebaikan di dalam hatinya. Ya. Maka setelah masuk Islam, bibit-bibit kebaikan itu harus terus disirami supaya bukan hanya menjadi benih tapi menjadi pohon yang besar. Bukan hanya menjadi tunas tapi menjadi pohon yang kokoh, semakin banyak kebaikannya. Nah, bagaimana yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat berarti apa? Sampai matinya nggak masuk Islam. Ini bagaimana? Jelas. Kalau sampai matinya nggak masuk Islam, maka diterapkan kepada orang seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia kerjakan akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dijadikan habaan, debu, mansura, yang berterbangan, alias enggak dapat apa-apa dan sia-sia. Eman-eman apa ora? Eman-eman mulane mlebu Islam. Ya, supaya amal-amal kebajikan itu mendapatkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.